Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Polisi menangkap seorang warga Prancis karena menyimpan dan mengedarkan narkoba di wilayah Canggu, Badung. Kebakaran melanda bangunan perantenan Pura Tanah Putih di Desa Adat Lebih, Gianyar. Mencoba nikmatnya kuliner belayak ayam tok-tok khas Karangasem. Olahraga lari kian hari kian banyak penggemarnya, salah satunya lomba lari internasional di Gianyar. Sekitar 7.000 pelari baik domestik maupun mancanegara ikut ambil bagian dalam kegiatan lomba ini pada hari Minggu pagi di pemusatan latihan Bali United di Pantai Purnama, Gianyar. Kali ini, Poporan 2025 terbagi dalam 3 jarak tempuh, yakni 5 km, 10 km, dan half maraton 21 km. Selain peserta lokal, lomba ini juga diikuti peserta dari 20 negara. Peserta mengaku tertantang dengan trek lintasan yang agak berpasir serta basah akibat hujan dan berharap kembali hadir dalam gelaran mendatang. Kalau saya sih salut buat rutenya tanyaannya luar biasa, elevasinya mantap. Pasir dan tanjaan. Di akhir sih di 2 km terakhir kan lintasan pasir tuh. Sama beceknya sih, Ya, mungkin karena kemarin kan hujan, jadi pas awal-awal agak-agak becek, terus pasirnya juga lumayan menantang. I have to say I do many runs already, and I have to say I was really surprised. It's so nice, so clean, because we are European. We are very picky with these things, and I love the organization. It was well organized. Everything was clear. To run actually. Yes. Dalam ajang lomba lari ini, para peserta akan dimanjakan dengan beragam booth yang menyenangkan, seperti berendam air es dan pijat untuk meredakan kelelahan pada kaki usai berlari, layanan mencuci rambut gratis, foto booth yang beragam, dan wisata kuliner. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Keagungan Pura Lempuyang di ujung timur Pulau Dewata terkenal hingga mancanegara. Banyak wisatawan yang datang ke tempat ini untuk merasakan kedamaian. Berada di puncak Gunung Lempuyang di ketinggian 1.000 meter lebih, Pura Lempuyang ibarat pintu surga. Banyak pengunjung merasakan ketenangan dan aura spiritual. Setiap hari, ribuan wisatawan dari berbagai negara datang ke objek wisata ini. Seolah mereka belum menginjak Bali jika tidak mengunjungi Pura Lempuyang. Kendaraan umum harus berhenti di terminal. Selanjutnya mereka harus menggunakan shuttle bus menuju pelataran, lalu berjalan kaki ke penataran Pura Lempuyang. Di lokasi ini banyak wisatawan ingin mengabadikan pintu surga atau Candi Bentar dengan latar belakang Gunung Agung. Biasanya mancanegara kayak Rusia, Prancis, Amerika, sama Indonesia juga ada. Oke, apa yang bisa dinikmati wisatawan di sini? Untuk di sini spot fotonya sih, tapi di sana ngantri juga. Ada wisatawan yang sampai ke luhur juga ya? Ada, karena dia suka hiking mungkin. Ya. Itu kalau untuk sampai ke luhur berapa waktu yang ditempuh? Untuk dari sini ke puncaknya sekitar 3 jam jalan kaki. Sekarang masih landai. Masih landai. Ya. Biasanya kalau ramenya bulan apa biasanya? Untuk ramenya
paling bulan Agustus tadi. Ya. Wisatawan yang masih kuat dan sanggup berjalan kaki bisa melanjutkan perjalanan menuju Pura Luhur Lempuyang dengan menapaki 1.700 anak tangga. Di Pura Luhur ini, wisatawan akan merasakan kedamaian dan pengalaman spiritual. Pura Lempuyang selalu ramai dengan wisatawan yang tidak hanya ingin menikmati keindahan alam, namun juga kepuasan batin. Pada hari biasa, jumlah wisatawan yang berkunjung bisa mencapai 1.000 orang lebih. Jumlah wisatawan akan meningkat saat high season atau saat musim ramai wisatawan pada bulan Juli hingga Agustus. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Berjalan-jalan ke Bali tidak lengkap rasanya bila tak berwisata kuliner. Anda bisa menemukan beragam kuliner Bali, dan yang satu ini merupakan kuliner paling favorit di Bali, yakni belayak khas Karangasem. Belayak adalah ketupat berbentuk lonjong yang disantap dengan kuah dan berbagai lauk pauk dan ayam tok-tok. Rasanya pedas, namun banyak digemari wisatawan. Lauk pauk belayak terdiri dari telur, serundeng pedas manis, kacang, tempe goreng, sayur urap, kentang kriuk, dan tentunya ayam tok-tok dengan kuah santan yang gurih. Wisatawan yang ingin menyantap makanan ini bisa mengunjungi salah satu penjual belayak di Jalan Diponegoro, Amlapura. Kabarnya dalam satu hari, si penjual bisa menjual 300 bungkus belayak. Gimana rasa dari belayaknya? Enak ya, sesuai dengan selera aku. Terus tekstur belayaknya ini dia lembut. Terus untuk tempenya, meskipun dia sudah digoreng kering gini, tapi sudah diisin bumbu, tetap rasanya tuh masih gurih. Kentangnya juga enak. Jadi karena aku nggak terlalu suka pedas ya, jadi kalau makan belayak di sini tuh pas sih menurut selera aku. Untuk ayam tok-toknya gimana? Ya, ayam tok-toknya juga enak sih, dia nggak terlalu keras dan nyatu banget sama bumbunya. Campuran bumbu belayaknya ini juga santai juga enak. Selain belayak, salah satu menu istimewa yang hanya ada di Karangasem yakni ayam tok-tok, karena proses pembuatannya harus dipukul. Lalu ayam disajikan dengan bumbu merah yang pedas. Spesialnya ayam tok-tok, ada telur, ada tempe, ada kentang, ada kacang saur, ada sate serapahnya, dan ada sayur olahnya. Sayurnya di sini macam-macam, ada sayur nangka, ada sayur labu siam, ada sayur blimbing. Ini kan udah buka dari puluhan tahun Bu ya? Ada yang berubah tidak Bu? Tidak, tetap menunya dari dulu. Nikadek Yanti merupakan generasi kedua yang menjual belayak. Warungnya telah berdiri sejak 44 tahun lalu dan sudah memiliki banyak pelanggan. Meski telah puluhan tahun berdiri, Yanti tetap mempertahankan ciri khas belayak buatannya sehingga melegenda. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.